Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Dianti dengan NIM 230404500004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah teori-teori kepribadian. Di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan teori kognitif untuk mengatasi gangguan kepribadian ambang. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu teori kognitif. Nah, teori kognitif adalah teori yang menekankan hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku individu dengan fokus pada distorsi kognitif yang memicu gangguan psikologis. Pada gangguan kepribadian ambang atau BPD, pola pikir disfungsional sering terlihat seperti pola hitam putih dalam menilai orang lain. Terapi perilaku kognitif menjadi alat utama untuk mengidentifikasi dan mengganti pola pikir maladaptif dengan yang lebih rasional. Melalui restrukturisasi kognitif dan pelatihan regulasi emosi, pendekatan ini juga mengintegrasikan model interpersonal untuk memahami bagaimana pengalaman negatif memperkuat keyakinan irasional serta membantu pasien membangun hubungan yang lebih sehat. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu gangguan kepribadian ambang? Gangguan kepribadian ambang atau BPD adalah gangguan mental yang ditandai oleh ketidakstabilan emosi, pola hubungan interpersonal yang sulit, impulsivitas ekstrim, serta pola pikir disfungsional yang mendistorsi realitas. Faktor genetik, neurobiologis, dan psikologis berperan dalam perkembangannya. Dengan pengalaman traumatis masa kecil seperti kekerasan atau pengabaian menjadi faktor risiko utama. Nah, karakteristik utama BPD meliputi disregulasi emosi, impulsivitas, ketidakstabilan hubungan, dan keraguan identitas. Individu dengan BPD sering merasa emosi yang intens, mudah berubah, dan cenderung terlibat dalam konflik interpersonal. Nah, mereka juga rentan mengalami gejala psikosis singkat pada situasi stres, seperti halusinasi atau delusi. Prevalensi BPD sekitar 2% dari populasi umum dengan gejala yang biasanya muncul di usia remaja dan cenderung menurun di usia dewasa. Dalam pendekatan kognitif, distorsi kognitif menjadi fokus utama seperti pola pikir negatif yang memicu respon emosional ekstrim. Misalnya, kritik konstruktif dapat dianggap sebagai serangan personal. CBT digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir ini melalui teknik seperti mindfulness dan restrukturisasi kognitif. Selain itu, kesadaran akan pengaruh pengalaman masa lalu membantu pasien membangun pola pikir yang lebih sehat, memungkinkan pengelolaan emosi yang lebih adaptif, hubungan yang lebih stabil. Selanjutnya yaitu penyebab dan faktor yang mempengaruhi gangguan kepribadian ambang atau BPD. BPD itu disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Secara biologi, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan faktor genetik berperan dalam impulsivitas serta ketidakstabilan emosi. Trauma masa kecil seperti kekerasan atau penelantaran membentuk pola pikir disfungsional yang berakar pada rasa tidak aman, yang kemudian memengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, pengalaman interpersonal negatif seperti penolakan atau hubungan yang tidak stabil. Hal ini memperkuat pola pikir disfungsional dan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Tekanan sosial, stigma terhadap gangguan mental, dan ketidakmampuan mengelola stres seringkali memperburuk gejala, mendorong perilaku impulsif seperti self-harm atau penyalahgunaan zat. Kurangnya dukungan sosial juga meningkatkan risiko kekambuhan. Oleh karena itu, intervensi berbasis kognitif yang mengajarkan keterampilan manajemen stres dan penguatan hubungan interpersonal sangat penting untuk membantu individu mengatasi gejala BPD secara lebih adaptif. Nah, terakhir yaitu pendekatan teori kognitif. Nah, teori kognitif itu berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku, serta bagaimana individu memproses informasi dan membentuk persepsi. Dalam gangguan kepribadian ambang, teori ini menjelaskan bagaimana distorsi kognitif seperti pola pikir hitam putih memengaruhi emosi dan tindakan kognitif behavioral. Nah, behavioral ini sering digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif. Misalnya, pasien BPD yang melihat ketidaksetujuan kecil sebagai penolakan total dapat diajarkan
untuk mengevaluasi validitas pikiran tersebut dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih realistis, seperti merasa tidak layak dicintai, sering terbentuk akibat pengalaman negatif di masa kecil. Pendekatan kognitif membantu mengidentifikasi dan mengubah keyakinan melalui terapi terstruktur, memperbaiki pola pikir, emosi, dan perilaku pasien. Teknik seperti mindfulness-based cognitive therapy digunakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pola pikir otomatis negatif sehingga pasien dapat lebih mengontrol respon emosional mereka. Integrasi dengan pendekatan interpersonal menyoroti pentingnya hubungan sosial yang sehat dalam mendukung perubahan pola pikir.